Bab 1183 Keluarga Clark mulai berbuat curang. Nathan dan Cassius Clark berdiri berhadap-hadapan. Nathan menepuk bahunya dan berkata sambil tertawa. Hanya itu. Menggelitik. Utuh tanpa cedera. Dengan pukulan mengerikan dari Cassius Clark. Nathan baik-baik saja. Terlalu berlebihan. Awalnya. Semua orang mengira walau Nathan tidak mati pasti akan cedera parah. Kamu terlalu lemah. Nathan tertawa, mengingat pertarungan lama Nathan. Seorang diri menghancurkan ratusan master tingkat dewa dari 18 negara. Salah satu dari mereka. Tidak ada yang lebih lemah dari Cassius Clark. Hancur. Nathan meninju. Duar. Begitu pukulan Nathan keluar. Telinga semua orang seperti kehilangan pendengaran. Tidak ada suara sama sekali. Hanya ada getaran berdengung. Seolah semua orang berada di samping meriam di medan perang. Adegan ratusan peluru meriam ditembakkan serempak. Untuk sesaat telinga semua orang tidak bisa mendengar suara apapun. Cassius Clark melihat pukulan yang tak tertandingi ini dan terburu-buru melawannya. Brak, tapi dia tidak bisa melawannya sama sekali. Tubuhnya terhempas keluar. Mulutnya penuh darah. Kalah di tempat. Setelah Cassius Clark jatuh ke tanah, matanya penuh ketidakpercayaan. Apa dia telah kalah? Cassius Clark kalah. Bagaimana mungkin? Ternyata dia kalah. Menghadapi situasi yang menyakitkan ini, semua orang yang hadir tidak dapat menerima kenyataan. Generasi muda nomor 1 keluarga Clark dikalahkan. Legenda pemuda keluarga Clark kalah. Sungguh mengerikan. Ini menunjukkan bahwa Nathan juga merupakan master tingkat dewa. Meskipun Claudia dan Kirana tidak mengerti hal-hal ini. Melihat Nathan yang begitu kuat, mereka sudah sangat puas. Bangga terhadap Nathan. Keluarga Clark serempak membatu. Tidak boleh. Putraku tidak boleh dikalahkan. Anakku tidak boleh kalah. Putraku harus menang. Dengan cara apapun. Logan Clark dan Elina Turnage saling memandang dengan tatapan tegas di mata mereka. Beberapa tahun ini, jalan Cassius Clark sangat mulus. Tidak pernah gagal. Ini juga membuat dia menjadi citra dan kebanggaan keluarga Clark. Jika dia kalah, itu menyangkut citra keluarga Clark. Para master dari keluarga Clark saling memandang dan segera mengerti. Bahkan jika harus curang, mereka tetap harus menjamin kemenangan Cassius Clark. Dia tidak boleh kalah. Dia tidak boleh kalah satu kali pun. Keluarga Clark sebagai keluarga kerajaan pertama, tidak memiliki kata kalah dan gagal dalam kamus mereka. Cassius Clark juga menatap Logan Clark untuk meminta bantuan. Ayah dan anak itu berpikiran sama. Tidak boleh kalah. Harus melakukan segala cara untuk mengalahkan Nathan. Walau dengan cara apapun. Logan Clark dengan cepat berjalan ke arah Cassius Clark. Diam-diam memberinya obat. Cassius Clark meminumnya dengan cepat. Ini adalah obat khusus yang dapat memaksimalkan potensi tubuh manusia. Pada saat yang sama, Logan Clark dan beberapa master dari keluarga Clark menekankan tangan mereka pada Cassius Clark. Aliran energi tanpa henti mengalir ke tubuh Cassius Clark. Mereka menyalurkan energi kepada Cassius Clark dan meningkatkan kembali kekuatannya. Dia ingin jaminan ganda. Cassius Clark harus mengalahkan Nathan. Bahkan jika harus menggunakan cara curang tercela semacam ini. Di bawah penampilan indah dan megah dari keluarga kaya, sebenarnya berisi hal kotor dan tercela. Hasil dari kecurangan mereka adalah kekuatan Cassius Clark meningkat pesat. Meningkat. Terus meningkat. 5 kali lipat. 10 kali lipat. Ratusan kali lipat. Kekuatan Cassius Clark telah meningkat 100 kali lipat. Duar. Cassius Clark, yang baru saja dipukul oleh Nathan dan muntah darah, terlahir kembali seperti burung phoenix. Memancarkan aura yang mengerikan. Dia seperti iblis. Cassius Clark merasakan kekuatan sebesar laut di tubuhnya. Membuat dia tertawa. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kekuatan yang luar biasa. Dia sangat bersemangat. Dia merasa tidak ada yang bisa menghalangi jalannya baik itu dewa ataupun Tuhan. Nathan Clark, mati kamu. Cassius Clark menggeram. Bab 1184. Peti mati menjadi tempat terakhirnya. Orang yang cerdas dengan sekilas bisa melihat kecurangan keluarga Clark. Tapi ini adalah keluarga kerajaan pertama Neslandia. Siapa yang berani menentangnya? Semua orang hanya bisa marah tapi tidak berani berbicara. Bagaimana boleh mereka seperti itu? Bukankah dengan begitu keluarga Clark berbuat curang?
Bagaimana mereka melakukan hal seperti itu? Fraser Yates tidak setuju. Bagaimanapun, dia berada di pihak Kirana. Melihat keluarga Clark curang dan menindas orang lain, dia tidak terima. Bukankah keluarga Clark selalu seperti itu? Menggunakan cara yang tidak bermoral untuk mencapai tujuan mereka. Terlebih lagi, dia adalah Cassius Clark. Dia tidak boleh kalah. Jika dia kalah itu setara dengan kekalahan keluarga Clark. Bagaimanapun caranya keluarga Clark tidak akan membiarkannya kalah. Seseorang berkata, kalau begitu apa kita hanya bisa melihatnya begitu saja? Tuan Yates tidak bisa menerimanya. Yang lain menghela nafas dalam hati berkata, semua orang hanya bisa bersabar menahan perbuatan keluarga Clark. Hais. Fraser Yates menepuk dadanya dengan cemas. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Clark. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mengeluh. Ketika Kirana mendengar hal itu, dia langsung panik. Sangat tidak adil keluarga Clark berbuat curang seperti itu. Kali ini bukan lagi Nathan Clark melawan Cassius Clark. Ini jelas-jelas Nathan Clark melawan seluruh keluarga Clark. Dengan begitu, bukankah Nathan dalam bahaya? Tidak peduli seberapa kuat dia. Jika keluarga Clark menggunakan segala cara, dia akan tetap mati. Mereka terlalu menindas orang. Jelas-jelas ini adalah duel dengan Cassius Clark. Nathan pasti bisa menyandang pemuda nomor 1. Tetapi sayang sekali dia bertemu keluarga Clark. Sudah ditakdirkan untuk jatuh. Semua orang merasa kasihan pada Nathan. Tapi tidak ada pilihan. Orang lain tidak ada yang bisa mengendalikan masalah keluarga Clark. Saat ini sosok Cassius Clark sangat menakutkan. Seperti iblis. Bagaimanapun, dia telah menjadi 100 kali lebih kuat. Dia bukan lagi master tingkat dewa. Dia mendekati level Mahaguru yang legendaris. Master tingkat Mahaguru yang benar-benar menakutkan. Master tingkat Mahaguru bisa mendirikan faksi. Menjadi penguasa. Bisa dengan bebas keluar masuk di antara ribuan tentara dalam medan perang. Jika tidak menggunakan puluhan ribu tentara dan senjata berat, kamu tidak bisa melawan atau berbuat apa-apa terhadap Mahaguru. Tapi ada satu hal. Master Mahaguru hampir punah. Bahkan master level dewa pun langka. Apalagi Mahaguru. Cassius Clark berjalan ke arah Nathan selangkah demi selangkah. Hawa yang menakutkan menyelimuti seluruh penonton. Semua orang merasa seperti tertimpa batu. Tidak bisa bernafas sama sekali. Nathan, aku tidak akan kalah. Cassius Clark meraung liar. Meninju dengan keras. Pukulan ini memiliki kekuatan penghancur. 100 kali lebih kuat dari gerakan sebelumnya. Cassius Clark sangat yakin pukulan ini pasti akan mengoyak Nathan. Haha, selintas bibir Nathan menyeringai, menyambut pukulan dengan sebuah pukulan. Brak, keduanya berbenturan. Seperti komet menabrak bumi. Menimbulkan guncangan di sekitar. PVTTT, PVTTT, titik. Banyak orang di sekitar yang terkena guncangan hingga muntah darah. Semua orang terdorong menjauh puluhan meter oleh kekuatan tak kasat mata. Krak, alun-alun keluarga Clark tidak bisa menahan lagi. Ambruk ke bawah. Yang paling mengejutkan adalah Cassius Clark kalah. Tubuhnya terhempas keluar puluhan meter. Kedua kakinya meluncur meninggalkan 2 jejak garis yang dalam di lantai. Cassius Clark yang berubah masih bisa dikalahkan. Seberapa kuat Nathan Clark sebenarnya? Semua orang tercengang. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh kalah. Cassius Clark berteriak kencang. Dia masih memacu potensi fisiknya. Dari gelagatnya dia masih ingin berjuang melawan Nathan. Brak. Nathan memukulnya dengan 3 pukulan lagi. Dengan cepat Cassius Clark dipenuhi darah. Tubuhnya terkulai lemas. Akhirnya, peti mati yang dia buat menjadi tempat terakhirnya. Melihat adegan ini, Logan Clark dan Elina Turnage berteriak, "Putraku. Nathan Clark. Kamu harus mati. Pengawal. Bunuh Nathan untukku." Bersambung.